Warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik tentang sebaran diskret. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik kita kali ini adalah sebaran diskret. Sebaran diskret itu adalah suatu fungsi yang dibentuk dari suatu perubahan acak yang diskret. Yaitu nilainya didapatkan dengan mencacah atau menghitung. Silahkan lihat video sebelumnya untuk penjelasan terkait dengan hal ini. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebaran diskret binomial, kemudian sebaran diskret Poisson, sebaran diskret multinomial, sebaran diskret geometrik, dan sebaran hipergeometrik. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, binomial. Jika suatu percobaan terdiri atas satu atau beberapa ulangan, di mana untuk masing-masing ulangan tersebut kita dapat mengkategorikan atau mengelompokkan kemungkinan hasilnya menjadi dua kemungkinan hasil, yaitu gagal dan berhasil, maka sebarannya akan membentuk sebaran binomial. Ini rumusnya. B, X, N, P sama dengan kombinasi N, X kalikan dengan P, pangkat X kali Q, pangkat N kurang X. Dengan X itu 0, 1, 2, 3, sampai dengan N. X ini adalah perubahan acak binom, kemudian N ini adalah jumlah bilangan, P ini adalah peluang keberhasilan, dan Q ini adalah peluang kegagalan. Jadi Q sama dengan 1 minus P. Nah, binomial ini digunakan untuk menghitung peluang keberhasilan suatu kejadian dalam suatu percobaan acak. Ya, sesuai namanya ini binomial, jadi ada dua kemungkinan hasil. Ini teladannya. Tentukan peluang mendapatkan tepat 3 mata dadu angka 4 bila sebuah dadu setimbang dilemparkan 5 kali. Ya, ini binomial X, N, P ya, dengan X-nya 3, ya, ini. Kemudian N-nya 5 kali, ulangannya akan dilemparkan 5 kali, kemudian peluang munculnya angka 4 itu adalah 1/6. Karena dadunya ada 6, dan 4 ini ada 1. Kemungkinannya berarti 1/6. Ya, ini kita lihat rumusnya berarti 5 kombinasi 3 ya, mengambil 3 dari 5. Kemudian ini peluangnya 1/6 P ya, pangkat 3 dikalikan dengan Q. Q-nya adalah 1 kurang 1/6. Karena hanya ada 2 kemungkinan hasil untuk binomial, jadi kalau peluang berhasil 1/6, maka peluang gagal adalah 1 kurang 1/6, yaitu 5/6. Ini dikalikan, hasilnya adalah 0,032. Di suatu kota, keperluan uang untuk membeli minuman keras ternyata melatar belakangi 75% peristiwa pencurian yang terjadi. Berapa peluang tepat 2 di antara 4 kasus pencurian berikutnya dilatar belakangi oleh keperluan untuk membeli minuman keras? Baik, kita lihat. Ini berarti X-nya 2 ya. Ini 2. Ya, di antara 4 kasus pencurian berarti N-nya 4. Keperluan uang untuk membeli minuman keras ternyata melatar belakangi 70%. Ya, berarti 3/4 kan? Berarti peluangnya adalah 3/4. Ya, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Ini ya, 4 kombinasi 2, memilih 2 dari 4. Kemudian peluangnya 3/4 kuadrat ya, kalikan dengan peluang dia gagalnya 1/4 kuadrat sama dengan 0,211. Berikutnya sebaran Poisson. Ini adalah peluang suatu hasil percobaan acak terjadi dalam rentang waktu tertentu. Rumusnya adalah P X lambda yang sama dengan E pangkat minus lambda dikalikan lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Dengan X itu 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. X ini adalah perubahan acak Poisson, sedangkan lambda ini adalah rata-rata terjadinya hasil percobaan. Sedangkan E ini adalah angkanya 2,71828, ini konstanta ya. Nah, apa kegunaannya Poisson ini?
untuk menghitung peluang hasil percobaan yang terjadi dalam suatu rentang waktu tertentu. Ini bisa berupa volume, luas, atau jarak. Berikutnya, poisson ini dapat juga digunakan untuk menghitung peluang cacat atau defek dari suatu produk. Baik, ini teladannya. Rata-rata hari suatu jalan ditutup karena salju adalah 4 hari setiap bulannya. Berapa kemungkinan bulan depan 6 hari jalan ditutup karena salju? Baik, sekarang kita lihat rata-ratanya adalah lambda ya. Lambdanya 4, ini lambdanya 4, kemudian X-nya, baca Poissonnya nilainya adalah 6. Sehingga ini P6,4 sama dengan E pangkat minus 4 kalikan 4 pangkat 6 dengan 6 faktorial. Sama dengan 0,1042. Berarti ada 10,42% peluang 6 hari jalan bulan depan akan ditutup karena salju. Berikutnya, dalam suatu proses produksi kain, seharinya rata-rata dihasilkan 5 gulungan kain, dengan panjang satu gulungan kain adalah 1000 meter. Diketahui bahwa rata-rata dalam satu gulung kain akan ada 10 meter kain yang cacat. Berapa kemungkinannya dalam satu gulungan kain berikutnya yang diproduksi akan ada 20 meter kain yang cacat? Baik, berarti ini lambdanya 10 meter ya, karena sini ada rata-rata ya, ada 10 meter kain yang cacat. Berarti lambdanya 10, kemudian X-nya 20. Nah, ini sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,0187. Lumayan kecil ya. Berarti ada 0, kurang lebih 0,2% kemungkinan dalam satu gulungan kain berikutnya akan ada 20 meter kain yang cacat. Berikutnya sebaran multinomial. Ini adalah jika suatu percobaan terdiri atas satu atau beberapa ulangan, di mana untuk satu atau beberapa ulangan tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa kejadian dengan peluang keberhasilan tertentu, maka sebarannya akan membentuk sebaran multinomial. Nah, ini rumusnya cukup panjang tapi sangat mudah ini ya. Nanti akan kita lihat dari teladannya ya. Ini F X1, X2 sampai dengan XK dengan peluang masing-masing X1 adalah P1, peluang X2 P2, peluang XK adalah PK. Kemudian N ini adalah jumlah ulangan. Ini akan sama dengan kombinasi dari N ya untuk X1, X2 sampai dengan XK dikalikan dengan peluang masing-masing yang dipangkatkan dengan jumlah keberhasilannya. Ya. Nah, ini di mana XI adalah jumlah keberhasilan dalam kejadian KI, N tadi jumlah ulangan, dan PI adalah peluang keberhasilan dalam kejadian KI. Nah, ini digunakan untuk menghitung peluang keberhasilan beberapa kejadian dalam suatu percobaan acak ya. Kalau binomial itu 2, kalau multinomial sesuai dengan namanya adalah banyak. Misal kita punya 2 dadu mata 6, kita lemparkan 6 kali. Berapa peluang mendapatkan bilangan yang muncul itu 7 atau 11 sebanyak 2 kali. Kemudian bilangan yang sama, artinya dadu yang sama sekali. Kemudian kemungkinan lainnya 3 kali. Baik, nah misalkan kita punya 3 kejadian, yaitu S1, E2, dan E3. Di mana S1 adalah kejadian munculnya total jumlah bilangan 7 atau 11. E2 adalah kejadian munculnya bilangan yang sama pada kedua dadu. E3 adalah kejadian munculnya yang lain selain 2 di atas. Baik, kita lihat ya. Ruang contoh untuk S1 itu berarti dadunya 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, atau 6 dan 1. Ya, ini jumlahnya 7 jumlahnya. Atau kebalikannya, 61, 52, dan 43. Kemudian jumlah 11 itu hanya dibentuk oleh 2 kemungkinan ya, 5, 6, dan 6, 5. Sehingga totalnya ini ada 8/36. Kenapa 36? Karena ada 36 kemungkinan hasil percobaan kalau kita melemparkan 2 buah dadu mata 6 satu kali.
peluang kejadian munculnya total 7 atau 11 itu adalah 8/36, atau kita sederhanakan menjadi 2/9. Berikutnya adalah peluang kejadian munculnya bilangan yang sama pada kedua dadu, P2. Ya, ini ditunjukkan oleh M-nya adalah 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. Ada 6 kan kemungkinan hasil percobaannya untuk kejadian E2. Sehingga total peluangnya adalah 6 dibagi dengan 36 atau 1/6. Yang terakhir, ya tentunya ini kejadian munculnya yang lain selain 2 di atas, berarti tinggal kita kurangi ya. Kita kurangi 1, kurangi 2/9, kurangi 1/6, jadi 11/18. Sehingga F213(2/9) 1/6, 11/18,6 ini merupakan nilai-nilai dari sebarang multinomial. Ya, X1-nya ini 2, artinya kejadiannya muncul total 7 atau 11 itu 2 kali ini di soalnya kan. Kemudian bilangan yang sama 1 kali, berarti E2 ini muncul 1 kali, ya 1 kali. Kemudian kemungkinan yang lain 3 kali. Karena kita melemparnya 6 kali dadunya, berarti ini 2, 1, dan 3. Dengan peluang masing-masing, ini P1, P2, dan P3. Ini N-nya 6 ya, karena kita lempar 6 kali. Sama dengan ini kombinasi 6, 2, 1, 3 ya, yang dikalikan dengan peluang kejadian 1 ya, atau P1 ini 2/9 dipangkatkan dengan jumlah kejadiannya 2 kali ya, kalikan 1/6 pangkat 1 dikalikan dengan 11/18 pangkat 3 ya, sama dengan 0,1127. Berarti ada 11,27% peluang kita mendapatkan kejadian E1, E2, dan E3 dalam pelemparan 2 buah dadu mata 6 kali. Berikutnya geometrik. Nah, ini adalah jika suatu percobaan terdiri atas 1 atau beberapa ulangan, di mana untuk masing-masing ulangan tersebut kita dapat mengkategorikan atau mengelompokkan kemungkinan hasilnya menjadi 2 kemungkinan hasil, yaitu gagal dan berhasil. Kemudian ulangan tersebut dilakukan sampai munculnya keberhasilan yang pertama, maka sebarannya akan membentuk sebaran geometrik. Ya, rumusnya ini G X, P sama dengan P pangkat 1 kalikan Q pangkat X minus 1. Dengan X itu adalah 1, 2, dan 3. X ini adalah perubahan acak geometrik, kemudian P adalah peluang keberhasilan, dan Q peluang kegagalan. Kenapa P-nya 1? Karena di sini sesuai dengan definisinya, ulangan dilakukan sampai munculnya keberhasilan yang pertama. Nah, sehingga P-nya ini 1. Nah, ini kegunaannya adalah menghitung peluang keberhasilan pertama dari suatu percobaan acak. Teladan, hitunglah peluang bahwa seorang yang melemparkan sekeping uang logam yang seimbang memerlukan 4 lemparan sampai diperoleh sisi gambar. Ini termasuk geometrik ya, jadi ini G4 setengah sama dengan setengah kali setengah pangkat 3 sama 1/16 ya, ini ininya jumlah pelemparannya 4 kali, ini adalah peluang keberhasilan itu setengah, sehingga ini P-nya setengah kalikan Q setengah pangkat 4 kurang 1 ya, jadi 3 sama dengan 1/16. Berikutnya, tentukan peluang bahwa seorang yang melemparkan sebuah dadu memerlukan 10 lemparan sampai diperoleh mata 6. Nah, kalau dadu itu berarti peluangnya 1/6 ya. Jadi peluang mata 5 muncul itu adalah 1/6. Sehingga ini kita hitung G 10,1/6. Ini 10 lemparan, kemudian ini peluang keberhasilan munculnya mata 5 itu 1/6. Sama dengan 1/6 kali 5/6 pangkat 10 kurang 1. Ini sama dengan 0,0323. Berikutnya hipergeometrik. Jika dalam suatu populasi N objek, K objek di antaranya diberi label berhasil dan NK objek lainnya diberi label gagal,
maka banyaknya keberhasilan dalam contoh acak berukuran N akan membentuk sebaran hipergeometrik. Ini rumusnya. Ya, ini cukup mudah ya. Jadi H X.2N, N, K sama dengan ini kombinasi KX, kemudian kombinasi N kurang K, N kecil kurang X dibagi dengan kombinasi N besar, N kecil untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan K. Dengan X adalah perubahan acak hipergeometrik, N besar itu adalah jumlah total objek, N kecil adalah total pengambilan atau ulangan, sedangkan K adalah jumlah keberhasilan. Kegunaan menghitung peluang keberhasilan suatu kelompok kejadian dalam suatu percobaan acak. Bila 5 kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge, berapa peluang akan kita peroleh 3 kartu hati? Ya, baik, kita lihat X-nya 3 ya, 3 kartu hati. Kemudian N besarnya, berarti total kemungkinan semua hasil percobaan itu ada 52. Kemudian N kecilnya 5 ya, ini N kecilnya 5, ini total ulangannya. Ya, kemudian K-nya atau keberhasilannya adalah 13. Karena ada 13 kartu hati. Ya. Jadi dari 52 set kartu bridge itu ada 13 kartu hati. Baik, ini sama dengan ya 13 kemungkinan kartu hati, ini kita ambil 3 ya. Kemudian sisanya itu adalah 39 kan. Set kartu yang lain ini kita ambil 2 ya, selain kartu hati. Dibagi dengan total kemungkinan hasil percobaannya, yaitu mengambil 5 dari 52 total kartu. Sehingga kita dapatkan hasilnya 0,0815. Ada 8,2% peluang kita akan memperoleh kartu hati kalau kita mengambil 5 kartu secara acak dari seperangkat kartu bridge. Demikian topik kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Ciao.